suara kami naikkan Tuhan, bahwa Kau yang layak untuk kami puji. Yesus, ingin ku rasakan jambahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu
Kalau kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami rindu menyenangkan Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami, Tuhan menjamah kami semua, sehingga umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan masalah, beban, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan buat kami, Tuhan berikan sukacita, kekuatan baru dalam setiap hidup kami Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan, baik pelayanan mimbar, multimedia, musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang menyingkapkan firman-Mu, berkata-kata lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita semua yang bersuka cita pada saat sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya rindu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, boleh sapa kiri kanannya. Sudah lama meskipun kita pakai masker, kita susah untuk lihat ekspresi rekan-rekan kita yang ada di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya kepada rekan-rekan yang ada di samping kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita rindu untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kita umat yang telah dipilih untuk selalu memuliakan namanya. Amin. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kita dipilih dari segala
memuji memuliakan nama Tuhan. Dan segala puji syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Boleh sama-sama kita angkat satu tangan kita. Boleh sama-sama kita angkat satu tangan kita. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau nyatakan dengan satu hati. Lambaikan ke kanan dan ke kiri. Nyatakan bahwa kami mau bersorak bagi namamu Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
yakin dan percaya untuk kita selalu rindu, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita rindu untuk kita boleh selalu menikmati hadirat-Nya. Kita sama-sama siapkan setiap hati dan kehidupan kita. Dia Allah yang ajaib perbuatannya. Untuk itu kami mau menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh selalu memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus,
Sungguh kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Karena kasih Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Karena kasih Tuhan kita masih mendapat kekuatan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Hanya pujian yang dapat kita lakukan Tuhan. Karena kasih-Mu itu Tuhan, kami bisa diberkati sampai saat ini ya Bapa. Karena kasih Tuhan, kekuatan itu ada ya Bapa. Bapa, kami telah memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, bersamalah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama Engkau bersatu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang membuat kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa-Mu yang sudah memimpin pujian Tuhan, berkatilah dia pelayanan aja Tuhan, sehingga semakin hari semakin tumbuh pelayanan dari Bapa. Tuhan, hamba-Mu yang sudah dipersiapkan Tuhan, Tuhan sudah urapi ya Bapa, sehingga apa yang diucapkan hamba-Mu adalah benar-benar dari Tuhan sendiri ya Bapa, sehingga firman yang setelah kami terima nanti bisa menjadi pedoman hidup kami ya Bapa. Kalau ada roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mengusir, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah kekuatan Roh Kudus saja yang menguasai tempat ini Tuhan, terutama hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami siap menerima berkat firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita pagi ini. Jadi sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, pertama saya mengucapkan terima kasih terlebih dulu pada Ibu Gembala, kepada Bapak Pendeta Salmon dan pengurus, serta jemaat GPDI Mahanaim Rembang. Jadi bagi saya secara pribadi, ini sebuah anugerah Tuhan gitu ya. Mengapa? Sama sekali saya nggak pernah berpikir kalau pagi ini harus berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Salmon sering kontak, kapan ke Rembang, tolong kabarin. Sebenarnya kami sering lewat Rembang sini, jalan-jalan di Rembang sini juga. Tapi mau menghubungi beliau, saya tahu beliau sibuk. Jadi kemarin beliau memberitahu kapan ke Rembang, kebetulan sore nanti ada pelayanan di Lasem. Saya bilang beliau, besok saya ke Rembang, saya bilang gitu. Sekalian sampaikan firman minggu pagi. Jujur sebenarnya saya juga nggak ada rencana sama sekali. Nggak ada rencana sama sekali. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan kebetulan. Amin. Jadi setiap kita di dalam Tuhan itu ada dalam rencananya yang baik. Dalam kondisi apapun, rencananya selalu baik atas hidup orang-orang percaya. Sepanjang kita setia kepada Tuhan dalam segala perkara, Dia selalu bertindak yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu sebabnya bagi saya pagi ini itu anugerah Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak belajar dan mendengar tentang kisah Ayub. Ya. Ayub pasal, sebenarnya 2 pasal ya, saya tidak membacakan secara keseluruhan. Intinya ada di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13.
Saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa bagian, nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali di rumah. Pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 6 dan 7, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. 9 dan 10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berbahagialah setiap kita yang melakukan firman-Nya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini, saya lihat di sini enggak apa-apa ya. Boleh saya jalan, Bapak? Ya. Saya lebih senang kalau boleh saya lepas ya. Saya lebih senang kalau bisa lebih bebas begitu ya. Karena saya biasa mengajar kan. Lebih bisa jalan-jalan. Ya, tema firman Tuhan pada pagi ini tetap kokoh dalam kesulitan. Oke, ya, tujuan firman Tuhan pada pagi ini pegang teguh integritas. Pegang teguh integritas. Apa itu integritas? Kalau saya tarik dalam konteks rohani, integritas itu mengaplikasikan firman atau menerapkan firman yang sudah kita pahami dalam situasi apapun. Ini dalam konteks hidup rohani. Sebenarnya arti secara umum, integritas itu bicara tentang jujur, apa yang dikatakan dan dilakukan itu match, nyambung. Orang tidak dapat melihat celah sedikit pun kita melakukan satu kesalahan, sekalipun situasi itu mendorong kita untuk bisa berbuat salah, tapi kita tetap ada dalam kebenaran. Itu yang namanya integritas. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca kitab Ayub dalam beberapa terjemahan, baik NIV maupun terjemahan yang lain, King James, ada banyak kata integritas yang dipakai untuk menggambarkan pribadi Ayub. Ini luar biasa, menarik sekali. Nah, jika Bapak Ibu memperhatikan di ayat 1 pasal 1, di ayat 1 pasal 1 ya, Ayub 1 ayat 1 dari pasal 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, frase ini sangat menarik bagi kita. Ayat ini sangat menarik bagi kita. Kenapa? Ini merupakan pernyataan Allah secara langsung kepada Ayub.
Allah mengakui bahwa Ayub adalah orang yang memiliki integritas. Dia paham firman Tuhan, tapi saat yang sama ia juga menghidupi firman itu dalam segala keadaan. Dari mana kita tahu dalam segala keadaan, Bapak Ibu? Dia berasal dari tanah Uz ya. Ini banyak sebenarnya argumen yang dibangun oleh para ahli Alkitab berkaitan dengan Uz itu di mana. Tapi saya sederhana menyimpulkan bahwa dia adalah orang Yahudi, orang yang berpegang pada hukum Tuhan, yang hidup di luar Israel. Orang Kristen yang hidup, kalau diterjemahkan dalam bahasa literal kita sehari-hari, orang Kristen yang hidup di tengah-tengah orang yang bukan Kristen. Nah, kondisi dan situasi pada saat itu secara sosial, ada banyak hal yang buruk terjadi di seputar Ayub. Nah, itu yang mendorong dan melatar belakangi kenapa Allah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang benar. Benar di mana? Benar di mataku. Benar di mata Tuhan itu belum tentu benar di mata orang lain, betul? Tapi yang paling mendasar adalah saudara dan saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Pada saat kita punya komitmen hidup benar di depan Tuhan, nanti saya akan jelaskan benar itu apa. Secara sederhana, benar itu bicara tentang kualitas. Kualitas hidup yang kita hasilkan. Ya. Aletheia. Itu mengacu pada standar moral Allah. Jadi kalau saudara memperhatikan di sini, hambaku Ayub yang hidup benar, artinya dalam pandangan Allah, Ayub memenuhi standar yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itu sebabnya integritas itu menjadi goal khususnya bagi kita. Pegang teguh integritas. Jujur, apa yang kita ketahui tentang firman itu yang kita kerjakan. Kita bukan mengerjakan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Oke, mari kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kitab Ayub ini menarik Bapak Ibu. Ini kalau saya jelaskan panjang Bapak Ibu. Secara teologis panjang kitab ini. Kitab Ayub berisi narasi perlawanan antara Allah dan iblis. Artinya Allah menerima tantangan untuk menguji Ayub. Nanti saya akan jelaskan ada kata membujuk. Ya, itu konotasinya negatif, tetapi dalam konteks ini tidak demikian, dalam konteks kitab Ayub. Jadi Allah menerima tawaran iblis untuk menguji Ayub. Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Jadi apa yang terjadi dalam diri Ayub itu seizin Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu ini. Bagus. Ya. Allah ingin menunjukkan bagaimana perhatiannya terutama kepada iman Ayub sekalipun Allah disalah mengerti. Allah menunjukkan kesabarannya. Bapak Ibu, pada saat Ayub mengalami penderitaan, istri Ayub dan teman-teman Ayub itu sendiri, orang-orang yang setia kepada Ayub, justru berkata berbeda.
kita tahu tadi, masihkah engkau tetap berpegang pada integritasmu? Kutuki Allahmu. Nah, Bapak Ibu, di frase ini, di kalimat ini sebenarnya Ayub ini masuk dalam kategori kitab Ayub itu sastra hikmat. Kita tahu firman Tuhan katakan hikmat itu bersumber dari mana? Pengetahuan akan firman. Dalam tradisi saat itu, orang yang penuh hikmat atau penuh pengetahuan tentang firman tidak akan pernah mengalami kesulitan. Ya, itu tradisi, konsep berpikir orang-orang pada zaman Ayub. Bahkan itu masuk dalam konteks Israel secara utuh. Bahwa orang-orang yang setia sama Tuhan seharusnya, idealnya tidak akan mengalami kesulitan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang mengalami hikmat, memiliki hikmat atau pengetahuan firman, hidupnya berkelimpahan. Enggak usah heran di pasal 1, Allah mendeskripsikan di situ kekayaan Ayub, betul ya? Kalau di total ada 11.000 hewan ternak yang dia punya, 11.500. Saya enggak bisa bayangkan itu kalau dimasukkan di tempat ini, 11.500 hewan itu ternaknya. Dikatakan begitu kaya, enggak terhingga, enggak terhitung budaknya. Nah, dalam pandangan budaya pada saat itu, Ayub layak mengalami kelimpahan seperti itu. Itu sebabnya istrinya berkata, masihkah engkau mempertahankan integritasmu? Latar belakangnya karena pola pikir Bapak Ibu, bahwa orang yang setia sama Tuhan tidak akan pernah mengalami kesulitan. Faktanya tidak demikian yang dialami oleh Ayub. Jadi apa yang terjadi dalam diri Ayub saat itu kontraproduktif, kontradiksi dengan budaya yang dihidupi orang-orang zaman Ayub. Jadi ada latar belakangnya kenapa istri Ayub berkata demikian. Kenapa teman-teman Ayub berkata, kutuki Allahmu. Mesti engkau yang salah. Allah disalah mengerti. Kebaikan Allah disalah mengerti. Tapi Allah itu panjang sabar. Ada dua kata dari bahasa Ibrani, erek dan makrotomia. Makrotomia ini dalam kaitan hubungan seorang dengan seorang. Menarik Bapak Ibu, Allah menempatkan diri menjadi seorang pribadi yang berhadapan langsung dengan pribadi Ayub. Itu makrotomia. Kalau misalnya digambarkan, ini sebuah dialog antara Ayub dengan Allah. Antara Ayub dengan istri Ayub, antara Allah dengan teman-teman Ayub. Allah tetap panjang sabar. Jadi arti literalnya sebenarnya wajah yang panjang. Bukan moncong begitu enggak. Tapi itu gambaran dari seorang yang lambat untuk marah. Sekalipun dia disalah mengerti. Allah enggak tersinggung. Kebaikan Allah hanya dilihat dari sisi berkat. Kebaikan Allah hanya dilihat dari sisi berkelimpahan, mengalami kelimpahan. Itu bukan Allah. Dia mengerjakan dalam kehendak dan otoritasnya dalam hal ini. Peristiwa yang terjadi dalam diri Ayub. Sejarah Ayub adalah bagian dari sejarah konflik Allah sendiri dengan yang jahat, yang merupakan substansi sejarah penebusan dan berakhir dengan kemenangan ilahi. Bapak Ibu, peristiwa Ayub ini gambaran dari peristiwa Tuhan Yesus.
yang mati di atas kayu salib. Dalam ketidakberdosaannya, dia dipaksa untuk berdosa, menanggung dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemenangannya dari maut. Ini gambaran. Ayub juga demikian, pada akhirnya Allah juga mengembalikan 2 kali lipat apa yang dulu sudah pernah dipunya oleh Ayub, yang lenyap, yang diizinkan Allah lenyap, dan Allah kembalikan itu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari pada bagian kitab Ayub, khususnya pasal 1 dan pasal 2. Bisa dibantu multimedia? Oke. Ya. Di Ayub pasal 1 ayat 1b dan pasal 2 ayat 3. Diklik lagi. Oh, kembali saja sudah. Mungkin enggak. Oke. Kebenaran yang pertama, hidup dalam kebenaran. Itu yang bisa kita pelajari dalam diri Ayub. Saudara, hidup benar di hadapan Allah. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Slide berikutnya. Ya, setidaknya ada 3 kata yang bisa kita pahami dari ayat itu. Yang pertama dikatakan, Ayub ini orang suci, saleh dan jujur. Ini sebenarnya kalau dalam terjemahan aslinya itu berbicara tentang integritas, Bapak Ibu. Ya. Lurus hati. Kembali saja ke sini yang tadi. Ya. Ya, ini aja. Oke. Maksudnya begini, sebagai manusia yang berkarakter baik dan memiliki iman yang tulus. Saudara, Tuhan lihat Ayub adalah seorang yang punya karakter. Jadi ini bicara tentang hidup benar. Ya, hidup benar itu menjadi gaya hidup Ayub. Kita tahu tadi bahwa Ayub ini seorang Kristen atau orang Israel yang hidup di luar Israel. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Masa itu ya, tidak mudah. Karena apa? Orang-orang di luar Israel itu hidup dalam penyembahan berhala. Ayub dalam situasi dan kondisi itu dia masih tetap, Alkitab katakan, orang suci, orang benar, orang yang jujur, orang yang saleh. Suci saleh menjelaskan tentang integritas Ayub, melakukan apa yang benar. Di tengah-tengah situasi yang sulit, yang seharusnya memaksa dia untuk sama seperti mereka yang menyembah berhala, tapi dia tidak mau melakukan itu. Kesempatan untuk sama itu ada, tapi dia tidak mau mengambil peluang itu. Itu integritas Bapak Ibu. Lurus hati, ya, itu bicara tentang ketaatan dan kesetiaan pada hukum Tuhan. Ini sebenarnya sebagai dasar Bapak Ibu. Ya.
Kata yasar ini dalam bahasa Ibrani, kalau Bapak Ibu belajar itu nanti, ini bicara tentang ketaatan dan kesetiaannya kepada hukum Tuhan. Ini sebenarnya mendasari seluruh aspek hidup Ayub. Kualitas rohani kita itu berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Halo Bapak Ibu, setuju? Setiap kali saya ada kesempatan berbicara, baik di depan jemaat maupun di kalangan yang lain, saya selalu sampaikan itu, pesan itu. Kualitas rohani kita itu berbanding lurus dengan kualitas perilaku kita. Sederhana sebenarnya untuk melihat kualitas rohani kita. Dari mana? Dari perilaku kita. Tadi saya katakan, integritas itu pengenalan firman yang kita punya, itu teraplikasi nyata dalam hidup kita. Hidup benar di hadapan Allah, itu sebenarnya bicara tentang kualitas yang kita hasilkan, kualitas hidup yang kita hasilkan. Ini menjadi karakter Ayub Bapak Ibu. Karena dua-duanya ini merupakan kata sifat yang menunjuk pada pribadi Ayub. Pengenalannya akan firman itu nyata di dalam aktivitas hidup Ayub sehari-hari. Halo Bapak Ibu, kalau kualitas rohani Bapak Ibu sehat, saya pastikan rumah tangga Bapak Ibu sehat. Amin. Kalau kualitas rohani kita sehat, bekerja dimanapun, melayani dimanapun, pasti sehat. Sederhana sebenarnya hukum rohaninya. Allah mengakui integritas Ayub. Itu sebabnya dia hidup dalam kebenarannya. Itu bersumber dari apa? Dari firman. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, dan itu Alkitab katakan, kita tidak punya kemampuan untuk melakukan perbuatan baik di luar Tuhan. Halo? Kemampuan kita untuk melakukan hal yang benar itu terbatas. Kita perlu Tuhan. Kita perlu firman. Pada saat kita hidup di dalam firman secara benar, maka hidup kita pun juga akan benar. Injil Yohanes bilang, buah yang kamu hasilkan itu tetap. Artinya apa? Kualitasnya tidak menurun. Semakin Bapak Ibu setia kepada Tuhan, kualitas Bapak Ibu, kualitas hidup itu semakin naik, progres. Amin. Tidak perlu lagi mempertimbangkan ini dosa atau benar, dosa atau tidak, enggak, secara otomatis Roh Kudus itu yang akan mengatakan Anda dan saya, jangan. Itu kekuatan kuasa firman dalam hidup kita. Enggak ragu kita, enggak bimbang kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kualitas hidup kita itu akan seperti kualitas hidupnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya Paulus bilang, menuju pada kesempurnaan Kristus. Dan dia bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ayub hidup di dalam firman, Bapak Ibu.
Dan itu menjadi karakternya. Saya percaya kalau masing-masing Bapak Ibu kualitas rohaninya sehat, gereja ini pun juga akan sehat. Amin. Enggak bisa, itu enggak bisa dibohongin. Saya sudah keliling ribuan gereja Bapak Ibu. Saya sudah berbicara di ribuan gereja. Saya bisa melihat bagaimana orang-orang atau gereja yang sehat itu pasti bertumbuh. Mau berhasil Bapak Ibu? Amin. Setia sama Tuhan. Dan orang yang takut dan menjauhi atau berbalik dari kejahatan. Saudara, kalimat ini itu sebenarnya penegasan bahwa Ayub itu orang yang terhormat di mata Tuhan. Ini yang ngomong bukan Ayub loh, ini yang ngomong Tuhan. Engkau orang yang terhormat di mataku. Bapak Ibu mau menjadi orang yang terhormat di mata Tuhan? Pada saat saudara dan saya hidup di dalam firman, itu sudah pasti akan hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Kejahatan ini bicara tentang perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Saat Bapak Ibu dan saya konsisten hidup dalam firman, itu yang akan memberi jaminan kepada kita tetap akan hidup tinggal di dalam kebenaran. Dalam situasi apapun kita tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah bimbang untuk mengambil keputusan, oh enggak. Saya pernah mau disuap Bapak Ibu untuk mengeluarkan transkrip nilai. Saya ditelepon oleh seseorang, dia bilang, Pak David saya ketemu dengan orang yang tepat. Loh maksudnya apa? Ini baru kenal, lihat wajahnya enggak? Dia telepon, bisakah Pak saya dibantu? Dibantu apa? Anak saya dibuatkan transkrip nilai karena mau masuk PNS. Gitu. Ini cerita beliau. Dia tanya, terus PNS-nya mau jadi apa? Guru agama Kristen. Bayangkan Bapak Ibu. Nilainya mau beli. Sudah begitu mau jadi guru agama Kristen lagi. Murid-muridnya model apa nanti? Kalau gurunya model seperti itu. Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Dah tutup, tidak menyerah itu. Besoknya telepon lagi, Pak tolonglah anak saya. Udah, habis berapa kuliah di tempat Bapak? Saya akan transfer sekarang, saya minta nomor rekennya. Tidak Bu, tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu. Semua ada dalam otoritas saya buat tanda tangan, keluarkan, saya minta sekretaris keluarkan, tanda tangan, tidak ada yang tahu. Beres mungkin itu. Besoknya telepon lagi, sudahlah Pak, gini aja. Bapak sebut, Bapak minta berapa, saya akan transfer saat ini juga. Minta maaf Bu, sekali lagi, sekali tidak, saya tidak. Karena itu saya tahu itu tidak benar dan itu tidak benar bagi Ibu. Saudara, dosa itu terus mengejar kita. Kita terperangkap atau tidak, itu tergantung dari kualitas hidup rohani kita. Kualitas rohani itulah yang akan menjadi benteng dalam hidup kita untuk mengatakan, oh enggak. Gitu. Jadi menjauhi kejahatan, ini juga bagian dari ketaatan terhadap firman.
Nah, kalau menarik di sini Bapak Ibu, bagus sekali. Fakta bahwa Ayub takut akan Tuhan berarti ia berdiri di hadapan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun ini tidak tersurat, tapi tersirat. Makna apa? Ayub itu punya relasi yang benar dengan Tuhan. Kata takut dalam bahasa aslinya itu perasaan kagum melihat seorang raja. Seorang rakyat jelata yang sedang melihat seorang raja. Dia kagum. Saking kagumnya, dia tidak punya ruang lagi untuk memutuskan melihat orang yang dikagumi. Lalu dia tunduk dan sujud. Meletakkan diri kepalanya di tanah. Atau di lantai. Sebenarnya frase takut Tuhan, orang yang takut Tuhan itu menggambarkan bahwa Ayub punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Punya relasi yang benar. Sekali lagi kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saya pernah sampaikan juga di tempat ini 2 atau 3 tahun yang lalu. En Cristo Jesu, in Jesus Christ, di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu ada 3 komponen. Komponen pertama itu bicara tentang posisi. Kedua status. Dan yang ketiga relasi. Saudara dan saya benar-benar dikatakan sudah di dalam Yesus harus memenuhi 3 komponen ini. Status, posisi, dan relasi. Tanpa relasi, hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara dan saya tidak bisa dikatakan sudah di dalam Yesus. Saudara sudah di dalam Yesus? Amin. Orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, sekali lagi, kualitas hidupnya pasti terjamin. Amin Bapak Ibu. Oke, slide selanjutnya. Aduh minta maaf ini waktunya agak. Ya, yang berikutnya, Allah izinkan kesulitan itu terjadi. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ini sebenarnya hasil dialog antara antara iblis dan Allah. Ya, slide berikutnya. Ya, istilah membujuk Bapak Ibu. Ini banyak perdebatan di ahli Alkitab ya, khususnya para teolog perjanjian lama. Kata membujuk. Bapak Ibu buka kamus apapun, kata membujuk itu selalu konotasinya negatif. Memprovokasi itu kalimat yang lebih ekstrim. Ya, bukannya sekedar mempengaruhi, tapi memprovokasi. Itu lebih bersifat negatif, cenderung negatif. Nah, saudara, kalau disimpulkan istilah membujuk dari pengertian ini, ya, ini sebenarnya bahasa literasi, ya, yang biasa dipakai pada saat itu. Membujuk itu sebagai cara Allah untuk mengizinkan pencobaan yang dirancang iblis terjadi atas Ayub. Loh, kok bisa Pak? Iya. Bapak Ibu, kata membujuk ini dan Allah mengiyakan tadi di ayat 6 dan 7. Silahkan kalau gitu. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya, menarik sekali. Allah izinkan Ayub mengalami penderitaan itu dalam sepengetahuan Allah. Dan Allah tahu, ini yang harus kita bawa. Allah tahu ujian yang akan disiapkan oleh iblis. Ya, yang dilakukan iblis kepada Ayub, Tuhan tahu bahwa hambaku Ayub itu bisa menanggungnya. Jadi Allah bekerja mengizinkan kesulitan terjadi dalam diri Ayub. Itu dalam konteks apa? Ada dalam
otoritas Tuhan. Dalam kehendak Allah dan otoritas Allah, Allah ngerti bahwa Ayub sanggup. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kualitas rohani Ayub itu yang menjadi dasar Allah izinkan kesulitan itu terjadi dalam diri Ayub. Karena Tuhan tahu bahwa kesulitan itu tidak akan membuat Ayub membelakangi Allah. Tuhan tahu kehidupan rohani kita. Itu sebabnya Paulus bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang luar biasa. Amin. Amin. Yang biasa atau luar biasa? Yang biasa. Kenapa enggak ditulis luar biasa Bapak Ibu? Pernah enggak diselidiki kata itu? Pencobaan biasa bukan pencobaan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita sanggup menanggungnya. Kalau kita sanggup menanggungnya, itu bukan pencobaan yang luar biasa. Itu pencobaan biasa. Allah kerjakan itu dalam diri Ayub, dalam kehendaknya. Hambaku Ayub, saya pastikan dia tidak jatuh. Uji dia. Aku tahu kualitasnya. Kenapa? Karena Allah sendiri di pasal 1 ayat 1. Ini sudah menyatakan secara utuh hambaku Ayub itu hidup takut akan aku. Ini yang buat statement Allah loh. Itu sebabnya Allah tahu dalam kondisi apapun Ayub sudah teruji. Silakan. Betapa hebatnya hidup kita kalau Allah mengatakan kamu orang yang punya integritas, orang yang takut akan aku. Aku tahu ujian apapun, kamu tidak akan pernah menyerah. Amin, Bapak Ibu. Kenapa kita enggak menyerah terhadap kesulitan? Itu semata-mata karena kekuatan Allah dalam diri kita. Kualitas, sekali lagi, kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu berpengaruh besar terhadap aktivitas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Perkataan kita, perilaku kita, cara berpikir kita, itu semua terhubung dengan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang rohaninya sehat, hidupnya enggak sembrono, enggak acak-acakan. Dia tertata dengan baik. Karena apa? Dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu bentuk penghormatan dia kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit pun dia tidak menyerah. Bahasa yang dipakai dalam perjanjian baru tekun. Ya. Upomone. Kesulitan yang dihadapi ini kaitan seseorang dengan keadaan. Kalau makrotomia, hubungan seorang dengan seorang. Kalau tekun itu hubungan seseorang dengan kondisi atau keadaan. Keadaan yang begitu sulit menekan. Ada ruang untuk lari, menyerah, putus asa. Tapi dia tetap bertahan di situ. Tetap maju. Dan menyelesaikan kesulitan itu. Menanggung dan menyelesaikan kesulitan itu. Itu yang namanya Alkitab katakan tekun. Dan Alkitab menegaskan orang-orang yang tekun di dalam Tuhan, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Yang terakhir. Oh, ini dulu ya. Allah bertindak tidak pernah tanpa tujuan. Bapak Ibu, bedanya apa kira-kira ini? Saya download gambar ini.
di Google. Yang dipukul terus itu biasanya yang mana? Yang bengkok atau yang lurus? Yang lurus. Loh Pak, saya ini sudah jujur loh Pak sama Tuhan. Baca firman ini sampai nggak perlu buka lagi Alkitab, sudah ngelotok Pak. Tapi kenapa masalah demi masalah terus terjadi? Wes gak gereja-gerejaan, gak pendeta-pendetauan itu kan seringkali muncul dari mulut kita, betul? Salah Bapak Ibu. Anda dan saya menjadi orang terhormat pada saat Anda ini terus dipukul sama Tuhan. Halo? Kenapa? Anda dan saya orang terhormat karena Anda dan saya adalah orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tas samping kanan kiri, Anda orang berkualitas di depan Tuhan. Jangan menyerah, itu menunjukkan kualitas hidup kita Bapak Ibu. Tapi kalau dipukul sekali, ada masalah sekali, ngek, ada, nggak laku itu. Jadi orang-orang yang tangguh itu biasanya orang-orang yang selalu dipukul. Siap dipukul Tuhan Bapak Ibu, diuji maksudnya. Amin. Di tubuh saya ini ada penyakit yang harus saya bawa seumur hidup saya Bapak Ibu. Pak Salmon ini yang setia kasih saya kiriman apa itu Pak? Temulawak itu. Ya kirim enggak tahu 5 kilo atau 10 kilo itu. Saya pikir ini ngabiskannya gimana ini. Karena saya kena liver kronis Bapak Ibu. Saya pernah bersaksi di sini 3 tahun yang lalu. Harusnya saya sudah mati Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang masih hidup. Kadang secara manusia ya capek. Minum obat tiap hari. Tapi saya punya komitmen Tuhan. Aku akan bayar harga ini. Saya bilang sama istri, Mah, berapapun harga yang Tuhan minta untuk aku bayar kepadanya, aku akan bayar. Saya berdoa sama Tuhan, jauhkan dalam diri saya untuk saya mengeluh. Seberat apapun, sesakit apapun, Tuhan tolong kasih kekuatan saya untuk tidak mengeluh. Dan Bapak Ibu, saya melihat mujizat itu terus terjadi dalam hidup yang saya alami. Dari hari ke hari terus saya melihat mujizat. Gak mudah Bapak Ibu, gak gampang. Tapi saya tahu Tuhan yang kasih kekuatan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah berfirman begitu indah, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, jadikanlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini untuk iring kepada-Mu kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pimpin setiap langkah hidup ini Tuhan, menuju jalan yang sempurna, menurut kebenaran yang datang kepada Engkau, yang kita dengar pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, beri hikmat akal budi, kekuatan, kemampuan Tuhan, bahkan urapan dengan urapan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, pakailah hamba-Mu lebih hari lebih heran daripada yang sudah ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi ini. Kami satukan hati kami Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami yang dilanda oleh berbagai macam permasalahan hari-hari ini, musibah dan musibah yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu untuk menggenapi kebenaran firman-Mu. Sebab barang siapa percaya dan berseru akan nama-Mu akan memperoleh keselamatan yang datang pada Engkau. Biar lewat musibah dan musibah yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan,
supaya saudara-saudara kami boleh berseru akan nama Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan yang datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa buat pimpinan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, oh haleluya, aparat tertinggi sampai terendah, juga kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan telah percayakan beliau untuk mengelola roda pemerintahan ini, ajarlah beliau yang takut akan Tuhan, supaya Injil-Mu dapat dipermasyhurkan seluruh bangsa ini, sehingga di dalamnya kami hamba-hamba Tuhan, kami orang-orang Kristiani bebas leluasa untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk berbuat bakti, untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari perkara-perkara yang tiada perkenan padamu, lingkupi bangsa dan negara kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih juga kami berdoa buat hamba-hamba-Mu dalam pelayanan di mana berada, baik hamba Tuhan yang melayani kota-kota, hamba-hamba Tuhan yang melayani desa-desa, sekalipun jauh dari perkotaan pedalaman, dengan rindu hati yang untuk menjangkau jiwa. Berkatilah jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, di bendangnya mereka masing-masing, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai hamba-Nya mendalilkan kuasa Tuhan, tolong Engkau memberkati apa yang menjadi keperluan-kebutuhan mereka seharian juga Engkau cukupkan. Dalam pelayanan urapi dengan urapan kuasa Tuhan, sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja KM Mahanaim, juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Program radio yang sudah berjalan ini Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengar jamah mereka satu persatu, gerakkanlah hati mereka, supaya mereka bergabung dengan kami Tuhan, untuk berbuat bakti untuk memuji Engkau. Selamatkanlah jiwa-jiwa mereka Tuhan, sebelum Kau datang kali yang dua, sebagaimana Engkau telah selamatkan kami, sehingga bangku-bangku yang kosong tempat ini Tuhan penuh jiwa baru untuk berbuat bakti untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat staf gembala, koordinator rayon, wadah-wadah kaum pria, wanita, pemuda, remaja, sekolah minggu, sekalipun lansia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berilah kami roh kesetiaan Tuhan, berilah kami roh ketaatan, roh takut akan Engkau Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, karena Engkau sudah menyenangkan hati kami sekalian. Untuk itu persatukanlah kami jemaat-Mu satu sama lain, supaya ada persatuan dan kesatuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa buat radio center ini Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mahanaim Center Tuhan, haleluya, biaya yang masih kami butuhkan Tuhan, tolong Engkau ikut campur tangan Tuhan, supaya lewat program ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan saja dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, yang sakit mengalami sakit, tolong jamah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah beri roh penghiburan, yang lemah beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun menyimpang dalam perjalanan yang telah berikan, kembalikan dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, lawat telik kami jemaat-Mu Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menopang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat Ibu Gembala Liang Esti, yang mana Tuhan telah percayakan bahkan sedang jemaat di rumah ini Tuhan. Juga Engkau beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang datang pada Engkau dalam pelayanan urapi dan urapan kuasa Tuhan. Sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati Tante Meja Pastori, apa yang menjadi keperluan hamba-Mu juga Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga besar, anak, cucu, menantu, juga Engkau memberkati dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari perkara-perkara yang tiada perkenan padamu, lingkupi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih organisasi GPDI, Majelis Pusat, Majelis Daerah, wilayah, Gembala Sidang, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau beri hikmat, akal budi, kekuatan, kemampuan ya Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, supaya organisasi ini berjalan dengan baik, nama Tuhan saja dipuji dan bermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap permohonan doa pada pagi ini,
Engkau sudah dengar, bahkan Engkau sudah kabulkan kan pasti, sehingga kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan nyata dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami beralaskan di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini Tuhan, oh di akhir ibadah kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Oh kalau sore hari ini kami umatmu beribadah kepadamu ya Tuhan, kami yakin tatkala kami beribadah kepadamu, kami boleh menerima janji firman-Mu bahwa orang yang beribadah Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Firman-Mu yang sama-sama kami dengar, Engkau makraikan di dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami setiap saat merenungkan firman-Mu, kami boleh memperkatakan firman-Mu, kami berharap kepada firman-Mu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Yuni Handono yang sakit, Engkau jamah dia, angkat segala sakit penyakitnya dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga Bapak Sanggar Jupani yang sakit, Engkau jamah sembuhkan dia dengan sempurna, agar boleh bebas kembali melayani kerja-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu. Hendak sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus